kesempatan ini kita akan belajar bersama materi rumus-rumus trigonometri. Materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Oke, untuk kompetensi dasarnya masih sama, sedangkan indikator pencapaian kompetensi diharapkan nantinya siswa dapat menentukan rumus perkalian untuk sinus kosinus. Yang kedua, juga diharapkan dapat menghitung nilai trigonometri tertentu menggunakan rumus perkalian untuk sinus kosinus. Setelah sebelumnya kita sudah belajar rumus jumlah dan selisih dua sudut, juga sudah belajar rumus sudut rangkap, juga sudah belajar rumus sudut tengahan. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membahas subbab selanjutnya, yaitu rumus perkalian. Yang bagaimana itu nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ini rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ada 16 rumus yang sudah kita pelajari, baik itu untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut, sudut rangkap, ataupun sudut tengahan. Nah, ini pada kesempatan ini yang kita gunakan nanti adalah rumus 1-4 ini. Nah, perhatikan. Yang pertama dulu, rumus perkalian 2 sin alfa cos beta. Nah, bagaimana hasilnya dari 2 sin alfa cos beta? Kalau sebelumnya sudut rangkap itu kan 2 sin alfa cos alfa. Nah, sudutnya sama. Kalau sudut rangkap 2 sin alfa cos alfa itu sama dengan sin 2 alfa. Nah, bagaimana ketika sudutnya satunya berbeda? 2 dikali sin sudut tertentu dikali cos sudut tertentu. Sudutnya berbeda. 2 sin alfa cos beta. Sedangkan kalau sudutnya sama, 2 sin alfa cos alfa sama dengan 2 sin 2 alfa. Nah, bagaimana ketika 2 sin alfa cos beta? Nah, coba diingat kembali rumus nomor 4 dan 3. Masih ingat? Yang bagaimana itu ya? Oke, rumus yang keempat, sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sedangkan rumus yang ketiga, sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Nah, saya tulis kembali dua rumus ini. Ini rumus keempat, ini rumus ketiga. Nah, mau diapakan, Bu? Coba diperhatikan di sini. Kita butuh 2 sin alfa cos beta. Ini ada sin alfa cos beta. Ini juga ada sin alfa cos beta. Nah, bagaimana kira-kira untuk menghilangkan ini? Kedua persamaan ini saya apakan? Nah, ketika dijumlahkan, ini kan plus cos alfa sin beta. Kalau ditambah min cos alfa sin beta, hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya 0 ini. Maka, kita bisa menuliskan sin alfa plus beta ditambah, ini ya, sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta, saya tulis ini, sama dengan sin alfa cos beta ditambah sin alfa cos beta, sama dengan 2 sin alfa cos beta. Mudah? Artinya, kita menemukan rumus yang ke-17, bahwa 2 dikali sin alfa cos beta itu sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa min beta. Perhatikan polanya. 2 kali sin alfa cos beta sama dengan sin ditambah sin. Sudut yang pertama ini, kedua sudut ini dijumlahkan, yang ini sin, kedua sudut ini dikurangkan. Nah, ketemulah rumus yang ke-17. Nambah lagi rumus kita ya. Nah, bagaimana penerapannya ke soal? Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan nilai 6 sin 75 cos 165 derajat. Nah, saya tulis dulu rumusnya tadi, bahwa, apa tadi? 2 kali sin alfa kali cos beta itu sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Nah, diingat rumus ini. Nah,
di sini yang ditanyakan adalah 6 sin 75 kali cos 165. Ini sudah ada perkalian sin dan cos, tapi ini ada 6. Nah, saya tulis dulu soalnya. 6 sin 75 cos 165 sama dengan 6 itu kalau ada muncul, biar muncul 2 berarti berapa kali berapa? Nah, 3 dikali 2. Sin 75 dikali cos 165. Nah, anggaplah ini kita gunakan rumus ini. Nah, artinya ini adalah 75-nya alfa, 165-nya beta. 75-nya alfa, 165-nya beta. Berarti 3-nya saya tulis kembali. 2 sin 75 dikali cos 165 artinya menjadi sin. Kedua sudut dijumlahkan, 75 ditambah 165. Selanjutnya ditambah sin 75 dikurangi 165. Nah, sederhanakan dulu, berarti sin 75 ditambah 165 berapa? Sin 240. Oke. Sin 75 dikurangi 165. Sin berapa? 75 dikurangi 165. 75 dikurangi 165. 9 min 90. Nah, masih ingat kalau ada sin min alfa sama dengan min sin alfa. Nah, jadi minnya keluar. Tapi kalau cos beda lagi ya. Nah, sekarang kita tulis 3 kali sin 240. Saya tulis kembali dulu ya. Sin 240. Ini minnya keluar. Sin 90. Nah, sehingga sekarang sin 240 itu ada di kuadran 3, berarti bernilai min. Sama dengan min sin berapa? Sin 60. Sin 60 berapa? Nah, berarti min setengah akar 3 min sin 90 min 1. Nah, kalau dikalikan 3 berarti min 3/2 akar 3 min 3. Nah, inilah hasil dari 6 kali sin 75 kali cos 165. Ini alternatif kedua. Bisa juga kalian menggunakan rumus penjumlahan ya, mencari dulu 75. Sin 75 itu berapa, cos 165 itu berapa, dikalikan 6, maka hasilnya akan sama. Tapi untuk lebih ringkas, gunakan rumus perkalian dari sin kali cos ini. Paham? Oke. Selanjutnya, rumus perkalian untuk 2 kali cos alfa kali sin beta. Apa bedanya tadi? Kalau tadi apa? Nah, yang di depan sin, yang di belakang cos. Sekarang dibalik. Kalau cos yang di depan, sin di belakang bagaimana? Nah, hasil dari 2 cos alfa sin beta. Idenya sama dengan sebelumnya, ingat kembali rumus nomor 4 dan 3. Nah, tadi kalau rumus yang sebelumnya, tadi diapakan? Kan tujuannya tadi sin alfa cos beta ya. Nah, sekarang beda. Tujuannya adalah ini cos alfa sin beta. Berarti kan yang ini. Kalau ini biar hilang tadi ditambah. Tapi untuk mempertahankan ini harus hilang. Nah, bagaimana ini diapakan? Nah, dikurangkan. Oke. Kalau ini dikurangkan, sin alfa cos beta dikurangi sin alfa cos beta, berapa hasilnya? Nah, ini hasilnya 0 kan? Maka ini kurangkan. Sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Nah, saya tulis seperti ini. Cos alfa sin beta dikurangi min cos alfa sin beta, berarti 2 cos alfa sin beta. Nah, kita menemukan rumus selanjutnya. Rumus ke-18 berbunyi
2 dikali cos alfa kali sin beta sama dengan sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Nah, ketika tadi sinnya di depan, sin kali cos, maka sin plus sin. Kalau cosnya di depan, sin min sin. Nah, bagaimana penerapannya ke soal? Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan nilai kotangan 105 dikali tangen 15 derajat. Nah, sebenarnya kalian bisa mencari kotangan 105 berapa, tangan 15 berapa. Atau kotangan 105 itu sama dengan min tangan 15 dikali tangan 15, artinya min tangan 15 kuadrat. Ini sudah pernah kita bahas ya di contoh soal. Nah, bagaimana ketika kita ingin menerapkan rumus yang ke-19 ini? Saya tulis dulu rumusnya. 2 dikali cos alfa kali sin beta sama dengan sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Nah, ini. Kita gunakan rumus ini. Oke, sekarang saya tulis kotangan 105 dikali tangan 15. Nah, ingat bahwa kotangan itu kan sama artinya dengan cos per sin, sedangkan tangan itu sin per cos ya. Sehingga bisa saya tulis kotangan 105 itu artinya adalah cos 105 per sin 105 dikali tangan 15 itu adalah sin 15 per cos 15. Nah, cos 105 ini artinya saya tulis seperti ini. Cos 105 dikali sin 15 ya. Per sin 105 dikali cos 15. Nah, di sini ada cos kali sin, sin kali cos. Kalau saya mau cos saja, cos dikali sin saja, berarti duanya harus diapakan? Nah, kedua ruas harus dibagi 2 ya. Sehingga ini sama artinya dengan cos alfa sin beta sama dengan sin atau setengah dikali sin alfa plus beta min sin alfa min beta. Sama juga ketika sin alfa cos beta. Berarti setengah dikali sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Nah, selanjutnya bagaimana? Coba, sekarang berarti alfanya ini 105, betanya 15. Kita terapkan setengah cos, cos sin 105 ditambah 15 dikurangi sin 105 dikurangi 15. Nah, per setengah dikali sin 105 ditambah 15 ditambah sin 105 dikurangi 15. Nah, sederhanakan dulu, setengah dibagi setengah 1 ya. Nah, ini berarti yang atas sin 105 ditambah 15 itu sin 120 dikurangi sin 105 dikurangi 15 itu sin 90 per sin 120 ditambah sin 90. Sederhanakan, cari nilainya. Sin 120 itu dia di kuadran 2 ya, dia bernilai positif untuk sin sama dengan sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3 kurangi 1 per setengah akar 3 ditambah 1 ya. Kalau ingin saya kalikan 2 berarti akar 3 min 2 per akar 3
plus 2. Kalau dirasionalkan, dikali akar 3 min 2 per akar 3 min 2. Berarti menjadi ini berapa ini? Yang bawah kan 3 dikurangi 4 ya. 3 dikurangi 4, yang atas itu 3 min 4 akar 3 plus 4. Nah, kalau dibagi min 1 berarti berapa? Ini kan 3 tambah 4, 7. Berarti kalau dibagi min 1, min 7. Min 4 akar 3 dibagi min 1. Berarti plus 4 akar 3. Nah, ini hasilnya. Jadi, kotangan 105 derajat kali tangan 15 derajat, hasilnya adalah min 7 plus 4 akar 3. Nah, selanjutnya rumus cos 2 kali cos alfa kali cos beta. Kalau sebelumnya rumus 17, 18 itu sin cos cosin, sekarang cos dikali cos. Nah, bagaimana hasil dari 2 cos alfa kali cos beta? Idenya sama dengan sebelumnya, hampir sama, tapi ada perbedaannya. Ingat kembali rumus nomor 2 dan 1, bahwa rumus pertama itu adalah cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Sedangkan rumus yang nomor 2 itu cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Nah, kita gunakan rumus 1 dan 2 ini. Nah, saya tulis kembali. Dilihat, diamati bahwa tujuan kita mencari cos alfa cos beta. Di sini ada cos alfa cos beta, ada cos alfa cos beta. Berarti kita harus menghilangkan yang ini, maka kedua persamaan ini diapakan? Nah, kita jumlahkan. Nah, min sin alfa sin beta ditambah sin alfa sin beta. Ini dikurangi ini. Nah, maka hasilnya adalah 0 ya. Sehingga kita bisa menuliskan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta itu sama dengan cos alfa cos beta ditambah cos alfa cos beta. Ini kalau dijumlahkan dua hal yang sama menjadi 2 cos alfa cos beta ya. Sehingga rumus yang ke-19, kalau ada 2 cos dikali cos, 2 cos alfa kali cos beta itu sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta. Nah, perhatikan polanya. 17, 18 tadi sin, baik itu ini plus atau min. Sekarang kalau ada 2 kali cos, ini sama. Cos sama-sama cos, maka ini cos plus cos. Oke, bagaimana penerapannya ke soal? Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X plus 60 dikali cos X min 60 sama dengan 0. Untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, saya tulis dulu rumusnya. 2 cos alfa cos beta itu sama dengan cos alfa plus beta plus cos alfa min beta. Nah, kita gunakan rumus ini. Oke, saya tulis dulu soalnya. Di situ ada cos X plus 60 dikali cos X min 60 sama dengan 0. Artinya ini adalah sebagai alfa, ini sebagai beta. Oh ya, ini kalau ada 2 di sini, kalau kedua ruasnya, kalau duanya ingin saya hilangkan, berarti kedua ruas dibagi 2 ya. Sehingga cos alfa cos beta itu sama dengan setengah kali cos alfa plus beta plus cos alfa min beta. Nah, ini. Sehingga ini anggap sebagai alfa, ini anggap sebagai beta. Sehingga akan menjadi setengah dikali cos
ini alfa ditambah beta ya. X plus 60 ditambah X min 60 ditambah cos X min 60 plus 60 dikurangi. Nah, ini dikurangi semua ya. Maka dikurangi, saya tutup kurung dulu biar kalian nggak bingung. Nah, sama dengan 0. Maka ini kedua ruas saya bagi setengah juga. Maka cos ini sederhanakan 2x plus 60 dikurangi 60 habis ya. Nah, selanjutnya plus cos ini min x. X dikurangi x habis. 60 dikurangi min 60 berarti 120. Nah, cos 2x. Cos 120 dia min ya. Min cos 60. Cos 60 itu setengah. Nah, sehingga didapat cos 2x sama dengan setengah. Sehingga cos berapa yang hasilnya setengah? Cos 60. Nah, kita tujuannya mencari x-nya. Ingat kembali, saya ingatkan lagi. Cos x sama dengan cos alfa. Maka ada dua rumus. X sama dengan alfa plus k kali 360. Yang kedua, x sama dengan min alfa plus k kali 360. Nah, sehingga di sini x-nya adalah 2x, alfanya 60. Maka yang pertama 2x sama dengan 60 ditambah k kali 360. Kedua ruas dibagi 2. Maka x sama dengan 30 ditambah k kali 180. Nah, ketika k-nya 0, x-nya adalah 30. Kalau k-nya 1, x-nya adalah 210. Kalau k-nya 2 sudah lebih ya. Sekarang yang kedua. Maka 2x sama dengan min 60 ditambah k kali 360 dibagi 2 kedua ruas, maka x sama dengan min 30 plus k kali 180. Nah, ketika k-nya saya masukkan 0, dia berapa? Ketika dimasukkan 0 berarti 150. Oh maaf, kalau 0 berarti min ya. Min 30 tidak memenuhi. Kalau k-nya 1 berarti x-nya 150. Kalau k-nya 2 berarti x-nya 2 kali 180 itu 360 dikurangi 30, 330. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah yang masuk dalam interval. Nah, ini ya. Sehingga hasilnya adalah 30. Berapa itu? 30, 150, 210 dan 330. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya adalah rumus perkalian min 2 sin alfa kali sin beta. Kalau sebelumnya cos dikali cos, sekarang sin dikali sin. Nah, bagaimana hasil dari min 2 sin alfa kali sin beta? Idenya sama dengan sebelumnya, kita gunakan rumus nomor 2 dan
1 ya. Nah, sehingga saya tulis kembali. Nah, tetapi bedanya di sini tujuan kita mencari sin kali sin ya. Sehingga kita harus mempertahankan ini, menghilangkan yang ini. Bagaimana cara menghilangkan cos kali cos? Bagaimana diapakan kedua persamaan ini? Nah, kita kurangkan ya. Cos alfa cos beta dikurangi cos alfa cos beta, dia habis ya. Menghasilkan 0, maka cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta sama dengan min sin alfa sin beta min lagi sin alfa sin beta. Sehingga menjadikan cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta sama dengan min 2 sin alfa kali sin beta. Nah, kita menemukan rumus yang ke-20 bahwa min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta. Nah, diingat polanya. Kalau sama-sama cos kali cos, nanti dia ini plus. Kalau ini sin dikali sin, ini min. Kalau tadi berbeda, sin cos cosin itu sin sin, bisa plus atau min. Sekarang kalau sama, itu cos cos, tapi ini bergantung kalau sin kali sin, dia hasilnya cos dikurangi cos. Nah, bagaimana penerapannya ke soal? Perhatikan contoh berikut ini. A, B, dan C adalah sudut-sudut segitiga ABC. Jika A min B sama dengan 60 dan cos C sama dengan 3/5, maka sin A kali sin B berapa? Nah, saya tulis dulu yang diketahui. Diketahui segitiga ABC dengan sudut-sudutnya A, B, dan C. Nah, A min B sama dengan 60. Cos C sama dengan 3/5. Yang ditanyakan sin A kali sin B. Nah, saya ingatkan dulu rumusnya. Min 2 sin alfa kali sin beta sama dengan cos alfa plus beta min cos alfa min beta. Nah, tujuan kita mencari sin alfa kali sin beta saja, sehingga harus menghilangkan min 2. Maka kedua ruas saya bagi dengan min 2, menghasilkan sin alfa sin beta sama dengan min setengah dikali cos alfa plus beta min cos alfa min beta. Ini. Sehingga kita membutuhkan cos alfa plus beta dengan cos alfa min beta. Nah, itu tujuan kita, mencari cos alfa plus beta dan cos alfa min beta. Kalau kita sudah menemukan ini, kita akan menemukan sin alfa sin beta. Nah, yang pertama kita mau mencari cos alfa min betanya dulu. Di sini jelas diketahui A dikurangi B itu adalah 60 derajat. Sehingga cos A dikurangi B, kita tinggal cari sudutnya A min B adalah 60. Berarti cos 60 berapa? Setengah. Nah, kita sudah menemukan cos A min B-nya setengah. Sekarang yang kedua, kita cari cos A plus B-nya berapa. Nah, di sini ada segitiga ABC ya. Kalau saya ilustrasikan seperti ini. Nah, A, B, C. Ingat bahwa kalau jumlah ketiga sudut ini kita jumlahkan dalam suatu segitiga, jumlahnya berapa? Nah, A plus B plus C kan 180 ya. Kalau kita ingin mencari A plus B, berarti 180 dikurangi C. Tapi tujuan kita mencari cos A plus B, berarti cos A plus B sama dengan cos 180 dikurangi C. Nah, masih ingat dulu kalau ada cos 180 min alfa, dia di kuadran 2, cos bernilai negatif, berarti min cos alfa. Ini ya. Sehingga kalau ada cos 180 min C, maka akan menjadikan min cos C. Nah, sedangkan cos C-nya sendiri berapa tadi? 3/5. Sehingga cos A plus B-nya adalah min 3/5. Nah, kita sudah ketemu sekarang. Tinggal mencari sin A sin B. Nah, yang ketiga, sin A dikali sin B
sama dengan min setengah dikali cos A plus B dikurangi cos A min B. Nah, tinggal dimasukkan cos A plus B-nya tadi adalah min 3/5 dikurangi cos A min B-nya setengah. Cos A plus B-nya kan ini ya, cos A min B-nya setengah. Sehingga min setengah dikali, ini kita samakan penyebutnya dulu, 10 berarti ini min 6, min 5. Min setengah dikali min 11/10, berarti 11/20. Nah, sehingga ketemulah sin A sin B-nya adalah 11/20. Paham? Oke. Nah, inilah rumus yang sudah kita pelajari sampai saat ini ya. Ada 20 rumus. Kurang satu bab lagi, rumus penjumlahan dan selisih, pengurangan ya. Untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini, silakan kerjakan latihan soal berikut. Nah, di sini ada 1 sampai 5. Gunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini. Nah, nomor 1 sampai 5. Demikian, semoga bermanfaat.